Aku, seorang paramedis pemula bernama Sinta, baru saja menyelesaikan shift pertama ketika seorang pasien dengan serangan jantung mendadak roboh di depan pintu masuk. Tanpa pikir panjang, aku langsung melakukan ceper. Tangan gemetar tapi tegas, sementara Dernadia, komandan R yang terkenal dingin seperti es, berdiri memandang dari kejauhan dengan mata tajam yang tak pernah tersenyum. Nadia, dokter senior berusia 35 tahun, telah memimpin tim R selama 10 tahun terakhir. Reputasinya sebagai Ratu Es bukan tanpa alasan, dia selalu fokus pada protokol, jarang berbicara lebih dari yang diperlukan, dan tak pernah menunjukkan emosi. Keluarganya, keluarga konserati dari kelas atas di Bandung, selalu menekannya untuk menikah dan melanjutkan garis keturunan. Tapi Nadia menyembunyikan rahasia besar, ketertarikannya pada perempuan, sesuatu yang dia kubur dalam-dalam karena takut dicap sebagai penyimpang di masyarakat Indonesia yang masih syarat dengan norma agama dan adat. Malam itu, setelah aku berhasil menstabilkan pasien, Nadia mendekatiku untuk pertama kalinya. "Kerja bagus, Sinta," katanya dengan suara datar, tapi ada kilau kecil di matanya yang membuat hatiku berdegup kencang. Aku, gadis 25 tahun dari keluarga sederhana di Yogyakarta, baru lulus dari sekolah keperawatan dan pindah ke Jakarta untuk mencari pengalaman. Aku tak pernah membayangkan bahwa senyum pertama Nadia setelah bertahun-tahun akan ditujukan padaku, di tengah aroma antiseptik dan suara monitor jantung. Sejak saat itu, hubungan kami mulai terjalin secara tak sengaja. Nadia sering memanggilku untuk membantu kasus-kasus sulit, dan dalam jeda antar shift, kami berbincang singkat tentang pasien atau prosedur medis. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan atasan-bawahan. Nadia, yang biasanya menyendiri, mulai berbagi cerita kecil tentang masa lalunya, bagaimana dia kehilangan ibunya karena kanker dan bagaimana ayahnya memaksanya untuk menjadi dokter demi nama baik keluarga. "Hidup ini penuh pengorbanan," katanya suatu malam saat kami duduk di kafetaria rumah sakit, minum kopi hitam yang pahit seperti realitas. Tapi konflik mulai muncul. Keluargaku di Yogyakarta sering menelepon, menanyakan kapan aku akan pulang dan menikah dengan anak tetangga yang mereka anggap cocok. "Kamu perempuan, Sinta, jangan terlalu fokus kerja. Cari suami yang baik," kata ibuku. Aku tertawa lepas, tapi dalam hati aku tahu aku tak tertarik pada laki-laki. Sejak remaja, aku sadar orientasiku berbeda. Tapi di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, aku menyembunyikannya rapat-rapat. Nadia juga punya beban sendiri. Suatu hari, saudara laki-lakinya datang ke rumah sakit, membawa kabar bahwa ayah mereka telah mengatur perjodohan dengan seorang dokter pria dari keluarga terpandang. "Kamu harus menikah tahun ini, Nadia. Keluarga kita tak bisa menunggu lagi," katanya tegas. Nadia hanya mengangguk, tapi saat dia melihatku dari kejauhan, matanya penuh keraguan. Malam itu, setelah shift, dia mengajakku jalan-jalan di sekitar Monas, tempat yang ramai tapi anonim. "Aku lelah berpura-pura," bisiknya, tangannya menyentuh lenganku sekilas, membuatku terkejut. Hubungan kami semakin dekat. Aku mulai menyadari bahwa senyum Nadia bukan hanya karena pekerjaanku, tapi karena kehadiranku. Kami bertemu diam-diam di kai kecil di Tamrin, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Nadia menceritakan bagaimana dia pernah jatuh cinta pada teman kuliah perempuan, tapi dipaksa putus karena ancaman keluarga. "Mereka bilang itu dosa, Sinta. Tapi bagaimana jika hati tak bisa bohong?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku merasakan hal yang sama. Di rumah sakit, kami harus berhati-hati, rumor bisa menyebar cepat, dan atasan bisa memecat kami atas alasan moral. Tapi ketertarikan itu tak bisa dihentikan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami terjebak di ruang istirahat. Nadia memelukku untuk pertama kalinya, bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang haus akan kehangatan. "Kau membuatku merasa hidup lagi," katanya. Tapi pagi harinya, dia menarik diri, mengatakan itu kesalahan.
Konflik internal Nadia semakin dalam. Dia mulai menghindari aku, tapi mata kami sering bertemu di koridor. Keluarganya semakin menekan, mengirim undangan pernikahan yang belum resmi. Aku sendiri mulai dihadapkan pada pilihan, apakah aku harus mengakui perasaanku pada Nadia, atau mundur demi keselamatan kami berdua. Di Indonesia, di mana komunitas LGBTQ sering menjadi sasaran diskriminasi, pilihan itu seperti berjalan di atas pisau. Akhir-akhir ini, ketegangan meningkat ketika aku mendengar Nadia berbicara dengan saudaranya di telepon, aku tak bisa menikah dengannya. Hatiku milik orang lain. Aku terdiam di balik pintu, hati berdegup kencang. Pagi itu, setelah mendengar percakapan Nadia, aku tak bisa berkonsentrasi. Di ruang R, seorang anak kecil dengan luka bakar parah masuk, dan aku hampir salah memberikan dosis obat. Nadia yang melihat kesalahanku menarikku ke samping. Apa yang kau lakukan, Sinta? Ini bisa atal, bentaknya, tapi matanya penuh kekhawatiran bukan kemarahan. Aku ingin mengatakan semuanya, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Hubungan kami semakin rumit. Nadia mulai membuka diri lebih dalam, menceritakan bagaimana dia dibesarkan dalam keluarga yang ketat dengan nilai-nilai Islam tradisional. Ayahku bilang perempuan harus tunduk pada suami. Tapi aku tak pernah merasa itu benar, katanya saat kami duduk di taman rumah sakit. Aku berbagi ceritaku sendiri, bagaimana di Yogyakarta, teman-temanku sering bergurau tentang pernikahan, tapi aku selalu merasa asing. Aku takut kehilangan keluarga jika mereka tahu aku akui. Tapi tekanan dari luar semakin kuat. Saudara Nadia, bernama Rial, mulai sering datang ke rumah sakit, memantau adiknya. Suatu hari, dia melihat kami berbicara dekat, dan ekspresinya curiga. "Siapa gadis itu?" tanyanya pada Nadia. "Hanya rekan kerja," jawab Nadia cepat, tapi aku merasa sakit hati. Malam itu, Nadia meneleponku, "Makan aku, Sinta. Aku tak bisa membahayakanmu." Aku memutuskan untuk bertemu dengannya di sebuah warung kopi di pinggir Jakarta. Di sana, di bawah cahaya lampu neon, kami berbicara panjang. Nadia mengakui perasaannya, "Kau yang pertama membuatku tersenyum setelah ibu meninggal." Tapi ini salah di mata masyarakat. Aku memegang tangannya, "Siapa yang menentukan salah benar? Kita hidup sekali saja." Tapi Nadia menarik tangan, "Keluargaku akan menghancurkanku. Dan kau juga." Konflik mencapai puncak ketika ayah Nadia datang ke Jakarta. Dia seorang pengusaha sukses, dan dia langsung mengatur pertemuan dengan calon suami Nadia, Andi. Aku secara tak sengaja mendengar rencana itu saat Nadia berbicara di telepon. Hatiku hancur. Aku mulai mempertanyakan semuanya, apakah cinta ini layak untuk diperjuangkan di negara di mana undang-undang diskriminasi terhadap LGBTQ bisa menghancurkan karir dan hidup kami. Di rumah sakit, suasana semakin tegang. Sebuah kasus besar masuk, kecelakaan bus yang melibatkan banyak korban. Nadia memimpin tim dan aku menjadi asisten utamanya. Di tengah kekacauan, tangan kami bersentuhan saat menangani pasien, dan ada momen diam di mana dunia seolah berhenti. Setelah itu, Nadia mengajakku ke atap rumah sakit. "Aku tak bisa terus begini. Aku harus memilih," katanya, air mata mengalir untuk pertama kalinya. Pilihan Nadia membuatku gelisah. Dia mulai menghadiri pertemuan keluarga, dan aku melihatnya semakin jauh. Teman kerjaku, seorang perawat bernama Lina, mulai curiga. "Kau dan Nadia dekat sekali ya? Hati-hati, rumor bisa buruk," katanya. Aku tersenyum paksa, tapi dalam hati aku tahu risiko itu nyata. Di Indonesia, kasus penganiayaan terhadap pasangan sesama jenis sering terjadi, dan dukungan hukum minim. Suatu malam, aku menerima pesan dari Nadia, "Jumpa di Monas besok pagi." Aku datang dengan hati berdebar. Di sana, Nadia tampak lelah tapi tegas. Aku tolak perjodohan itu. Tapi ayah marah besar. Dia ancam putus hubungan.
Aku memeluknya, tapi dia mendorongku pelan. Ini bukan akhir, tapi kita harus hati-hati. Masyarakat tak akan menerima kita. Konflik internalku juga memburuk. Ibuku menelepon mengatakan ada lamaran dari keluarga tetangga. Kamu harus pulang, Sinta. Jangan buang waktu di kota. Aku menangis sendirian di apartemen kecilku memikirkan Nadia. Apakah aku siap mengorbankan keluarga demi cinta ini? Akhir-ile ini, sebuah pengkhianatan tak terduga terjadi. Rial, saudara Nadia, menemukan pesan kami di ponsel adiknya dan mengancam akan melaporkan ke polisi atas perilaku menyimpang. Ancaman Rial membuat segalanya berubah. Nadia panik dan dia memutuskan untuk menjauh dariku sepenuhnya. Ini untuk kebaikan kita, katanya melalui telepon, suaranya dingin kembali seperti dulu. Aku merasa dikhianati, tapi aku mengerti ketakutannya. Di Indonesia, di mana Atua Mui sering mengecam hubungan sesama jenis sebagai dosa besar, ancaman seperti itu bukan main-main. Di rumah sakit, kami menghindari satu sama lain. Tapi kasus-kasus darurat memaksa kami bekerja sama. Sebuah gempa kecil di sekitar Jakarta menyebabkan banyak korban dan penuh sesak. Saat menangani seorang ibu hamil yang terluka, Nadia dan aku harus berkolaborasi dekat. Pas tesiringe, katanya tanpa melihat mataku. Tapi saat pasien selamat, ada senyum kecil di bibirnya yang membuat hatiku luluh lagi. Tekanan keluarga semakin kuat. Ayah Nadia memutuskan untuk datang tinggal bersamanya di apartemen, memantau setiap gerak-gerik. Kau harus fokus pada pernikahan, katanya. Nadia berpura-pura setuju, tapi malam-malam dia menangis sendirian, memikirkan aku. Sementara itu, aku dihadapkan pada dilema sendiri. Keluargaku mengirim tiket pulang ke Yogyakarta untuk pertemuan penting. Aku memutuskan untuk bertemu Nadia secara rahasia di sebuah masjid kecil di pinggir kota, tempat yang aman dari mata-mata. Di sana, di bawah cahaya remang, kami berbicara. Aku tak bisa hidup tanpa kau, kataku. Nadia menangis, tapi apa harga yang harus kita bayar? Keluarga, karir, bahkan kebebasan. Kami memeluk, tapi itu penuh ketakutan. Mautun Och semakin dalam. Sebagai dokter, Nadia merasa bertanggung jawab atas timnya, dan hubungan ini bisa dianggap pelanggaran etik. Aku juga merasa bersalah karena membuatnya tersenyum, tapi juga membawa masalah. Di masyarakat Indonesia, di mana norma heteronormati mendominasi, pilihan kami seperti melawan arus. Suatu hari, Rial konfrontasi Nadia langsung. Aku tahu tentang gadis itu. Ini memalukan keluarga, bentaknya. Nadia membela diri, ini hatiku, bukan urusanmu. Pertengkaran itu membuat ayah mereka sakit, dan Nadia merasa bersalah. Dia mulai ragu, dan untuk pertama kalinya, dia mempertimbangkan untuk menikah dengan Andi demi menangkan keluarga. Aku mendengar kabar itu dari Lina, yang tak sengaja menguping. Hatiku hancur. Aku memutuskan untuk menghadapi Nadia di rumah sakit. Apakah kau akan mengkhianati kita? Tanyaku dengan suara bergetar. Nadia menatapku lama, ini bukan pengkhianatan, Sinta. Ini pengorbanan. Konflik mencapai klimaks ketika sebuah demonstrasi anti-LGBTI terjadi di Jakarta. Berita itu membuat kami takut. Aku bergabung dengan komunitas rahasia online, mencari dukungan, tapi Nadia menolak, terlalu berisiko. Perbedaan itu membuat kami bertengkar untuk pertama kalinya. Akhir-ile ini, Nadia setuju bertemu Andi, tapi di saat yang sama, dia mengirim pesan padaku, aku lakukan ini untuk melindungimu. Pertemuan Nadia dengan Andi seperti pisau di hatiku. Aku membayangkan mereka di restoran mewah, berbicara tentang masa depan yang tak termasuk aku. Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan pengkhianatan itu. Di rumah sakit, Nadia tampak lebih dingin dari sebelumnya, menghindari kontak mata. Tapi sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang pasien yang menjadi korban penganiayaan masuk ke
Dia seorang perempuan muda yang dipukuli keluarganya karena orientasinya. Saat merawatnya, Nadia terlihat terguncang. "Ini bisa jadi kita," bisikku padanya. Nadia mengangguk, matanya penuh penyesalan. Setelah itu, Nadia memutuskan untuk membatalkan perjodohan. Dia menghadapi ayah dan Rial, "Aku tak akan menikah dengan laki-laki. Hatiku milik perempuan." Ayahnya marah besar, memutus hubungan finansial dan mengusirnya dari keluarga. Nadia kehilangan dukungan, tapi dia merasa bebas untuk pertama kalinya. "Aku mendukungnya, tapi tekanan sosial semakin berat." Rumor di rumah sakit mulai menyebar, dan atasan memanggil Nadia untuk penjelasan. "Ini bisa merusak reputasi rumah sakit," kata direktur. Nadia dihadapkan pada pilihan, mundur atau diam. Dia memilih diam, tapi itu berarti pengorbanan karir. Sementara itu, keluargaku datang ke Jakarta. "Ibuku menangis, kau membuat kami malu. Kembalilah dan menikah." Aku menolak, "Ini hidupku, Bu." Pertengkaran itu membuatku kehilangan dukungan keluarga juga. Hubungan kami sekarang penuh luka. Kami bertemu diam-diam, tapi setiap pertemuan penuh ketakutan. "Apakah ini layak?" tanya Nadia. Aku jawab, "Ya, karena kau membuatku kuat." Konflik puncak, Rial melaporkan kami ke polisi atas tuduhan penyimpangan moral. Kami harus bersembunyi, mencari bantuan dari komunitas underground di Jakarta. Akhir ile ini, kami memutuskan untuk melawan, tapi dengan harga yang mahal. Nadia kehilangan pekerjaannya. Setelah kehilangan pekerjaan, Nadia jatuh ke dalam depresi. Aku mendampinginya di apartemen kecilku, tapi tekanan polisi semakin dekat. Kami memutuskan untuk pindah ke Bali, mencari kehidupan baru di mana masyarakat lebih terbuka, meski masih berisiko. Di Bali, kami mulai membangun kembali. Nadia membuka praktik kecil, dan aku bekerja sebagai perawat swasta. Tapi luka masa lalu tak hilang. Kami sering bertengkar tentang masa lalu. "Kau hampir mengkhianatiku," kataku. Nadia menjawab, "Aku melindungimu." Teknik datang ketika kami bertemu komunitas lokal. Mereka berbagi cerita serupa tentang perjuangan melawan diskriminasi. Nadia mulai aktif meski secara rahasia, membantu korban penganiayaan. Aku bangga padanya, tapi juga takut. Keluarga kami mulai melunak. Ibuku menelepon, "Aku tak mengerti, tapi aku rindu anakku." Ayah Nadia mengirim surat meski masih ragu. Cinta kami bertahan, tapi dengan bekas luka. Kami belajar bahwa cinta tak selalu mudah, terutama di masyarakat yang belum siap. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama merupakan pilihan yang salah, atau justru hak asasi manusia yang harus diperjuangkan?